Bayangkan kamu bangun pagi di tahun 2030. Kamu tidak punya rumah, kamu hanya menyewa ruang hidup. Kamu tidak punya mobil, tapi ada yang akan datang menjemputmu dalam hitungan menit. Kamu tidak punya pakaian tetap. Mereka dikirim, dipakai, lalu dikembalikan lagi. Dan yang paling aneh, kamu bahagia. Sekarang pertanyaannya, apakah ini mimpi indah masa depan atau mimpi buruk yang sedang dirancang? Karena kalimat itu bukan berasal dari novel fiksi ilmiah. Kalimat itu berasal dari Forum Ekonomi Dunia, salah satu organisasi paling berpengaruh di planet ini. Tahun 2016, sebuah artikel diterbitkan di situs resmi World Economic Forum atau WEF. Judulnya sederhana, 8 prediksi untuk dunia di tahun 2030. Di antara 8 prediksi itu, ada satu yang akan mengguncang internet bertahun-tahun kemudian. Kamu tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Artikel itu ditulis oleh Ida Auken, seorang politisi Denmark, anggota WEF, Global Shapers Community. Ida Auken bukan pendiri WEF, bukan direkturnya juga, tapi nama WEF sudah tertera jelas di header halaman itu. Dan begitulah semuanya dimulai. Awalnya, artikel itu hampir tidak diperhatikan. Tapi ketika pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020 dan WEF mulai berbicara soal The Great Reset atau riset besar sistem ekonomi global, orang-orang mulai menggali arsip lama. Mereka menemukan artikel itu dan semuanya meledak. Dalam hitungan minggu, kutipan itu menyebar ke seluruh dunia, diterjemahkan ke puluhan bahasa, menjadi bahan bakar bagi jutaan diskusi, dari yang serius hingga yang paranoid. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk lebih dalam, penting sekali untuk tahu apa sebenarnya isi artikel itu. Karena banyak orang yang hanya membaca judulnya saja, atau kutipannya saja, tapi tidak membaca isinya. Ida Auken menulis artikel itu sebagai sebuah skenario spekulatif, sebuah gambaran kemungkinan di masa depan, bukan rencana nyata, semacam latihan imajinasi. Di dalam artikel itu, dia mendeskripsikan kehidupan di kota masa depan di mana semua hal bisa disewa atau dipinjam, on demand, transportasi sepenuhnya otomatis dan bersama, energi berasal dari sumber terbarukan, dan sampah hampir tidak ada karena semua didaur ulang. Terdengar seperti utopia hijau, tapi Ida Auken menulis peringatan di akhir artikelnya. Tentu saja, tidak semua orang bahagia di dunia baru ini. Mereka yang tidak masuk ke dalam sistem, mereka yang memilih untuk tidak terhubung, yang tidak setuju, mereka tidak ada ruangnya. Bahkan, penulisnya sendiri sudah mewaspadai sisi gelap dari visi itu. Tapi dunia tidak membaca disclaimer itu. Dunia hanya membaca satu kalimat. You'll own nothing and you'll be happy. Sekarang, mari kita jujur. Mengapa begitu banyak orang percaya bahwa ini bukan sekedar spekulasi, tapi sebuah agenda nyata? Ada beberapa alasan yang sebenarnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertama, siapa itu WEF? WEF adalah World Economic Forum, bukan organisasi sembarangan. Setiap tahun di Davos, Swiss, mereka mengumpulkan sekitar 3.000 orang paling berpengaruh di dunia. Kepala negara, CEO perusahaan terkenal, bankir sentral, dan pemimpin-pemimpin lembaga internasional. Ini bukan klub diskusi biasa. Ini adalah tempat di mana kebijakan global benar-benar dibentuk atau setidaknya dipengaruhi. Kedua, The Great Reset, bukan teori. Itu judul buku. Klaus Schwab, pendiri WEF, menerbitkan buku berjudul COVID-19, The Great Reset di tahun 2020. Di dalamnya, dia secara eksplisit menyatakan bahwa pandemi adalah window of opportunity
atau jendela kesempatan untuk merombak sistem ekonomi, sosial, dan politik dunia. Pertanyaannya, dirombak menjadi apa dan oleh siapa? Apakah ini terjadi secara alami atau ada yang mendesain sistem ini agar kepemilikan menjadi semakin tidak mungkin? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Anggaplah senario itu terjadi. Anggaplah di tahun 2030 kepemilikan pribadi benar-benar berkurang drastis. Semua disewa, semua berlangganan, dan semua on demand. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengendalikan aksesnya? Karena kalau kamu tidak memiliki rumah, siapa yang bisa mengusirmu dari hunianmu? Kalau kamu tidak memiliki mobil, siapa yang bisa memutus akses transportasimu? Kalau kamu tidak memiliki uang fisik dan semua transaksi digital, siapa yang bisa membekukan rekeningmu? Disinilah teori konspirasi bertemu dengan kekhawatiran yang sangat masuk akal. Di Cina, sistem sosial credit score sudah berjalan. Warga yang dianggap melanggar norma sosial, baik itu hutang, pelanggaran lalu lintas, bahkan kritik terhadap pemerintah, bisa diblokir dari membeli tiket pesawat, kereta, bahkan saat mendaftar sekolah. Mereka tidak dipenjara, mereka hanya dibatasi aksesnya. Dan di dalam dunia di mana kamu tidak memiliki apa-apa, di mana segalanya bergantung kepada akses, pembatasan akses sama saja dengan penjara yang tidak terlihat. Central Bank Digital Currency. Lebih dari 100 negara sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral. Berbeda dengan cryptocurrency seperti Bitcoin yang terdesentralisasi. Central Bank Digital Currency ini sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Artinya, secara teoritis, pemerintah bisa menyetel uangmu untuk hanya bisa digunakan di toko tertentu, punya tanggal kadaluarsa agar kamu tidak bisa menyimpannya, atau dibekukan secara instan jika kamu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh negara. Apakah ini sebuah rencana atau hanya kemungkinan? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kemungkinan itu selalu ada, dan itu sendiri sudah cukup mengerikan. Sekarang mari kita tarik nafas sebentar, karena dalam topik seperti ini ada dua jebakan yang sama berbahayanya. Jebakan pertama, percaya segalanya dan menjadi paranoid. Jebakan kedua, menolak segalanya dan menjadi naif. Faktanya adalah, WEF memang nyata, pengaruhnya nyata, pertemuannya nyata, dan agenda-agendanya memang mempengaruhi kebijakan dunia. Tapi, dan ini penting, WEF bukan pemerintahan dunia. Mereka tidak punya tentara, tidak punya hukum, tidak punya kekuatan paksa. Artikel Ida Auken memang spekulatif, tapi spekulasi dari organisasi seberpengaruh WEF bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Karena spekulasi hari ini bisa saja menjadi kebijakan di esok hari. Tren kepemilikan yang bergeser itu nyata. Subscription ekonomi terus tumbuh. Kepemilikan properti semakin sulit bagi generasi muda. Itu data, bukan teori. Dan pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan akses di masa depan, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan sekarang, bukan setelah semuanya sudah terjadi. Jadi, apakah ini konspirasi? Atau tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit, apakah ini masa depan yang sedang kita bangun sendiri? Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan apakah kita akan memiliki apa-apa, tapi apakah kita akan memiliki pilihan? Karena kebahagiaan yang sejati bukan kebahagiaan yang dirancang oleh orang lain untuk